Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai PSAP 10, 11, dan 12. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Verina Dapazaria. Kedua, Melania. Ketiga, Denny Prima Yoga. Dan yang keempat, Alwan Arkana. Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual PSAP 10. Tujuan: mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan akuntansi dan pelaporan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Ruang lingkup: dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, suatu entitas harus menerapkan pernyataan standar ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Istilah yang digunakan dalam PSAP 10. Yang pertama, kebijakan akuntansi, yaitu prinsip yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 2. Kesalahan, yaitu penyajian akun yang secara signifikan tidak sesuai mempengaruhi laporan keuangan, periode berjalan, dan periode sebelumnya. 3. Koreksi, yaitu tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun atau pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. 4. Pos, yaitu kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. Koreksi kesalahan. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, kesalahan tidak berulang, kedua, kesalahan berulang dan sistematik. Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, dikelompokkan dalam dua jenis. 1. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan. 2. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Kemudian ada perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas bisnis akuntansi. Kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya. Kemudian yang kedua, adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material. Kemudian perubahan estimasi akuntansi. Perubahan estimasi akuntansi disajikan pada laporan operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi pada manfaat aset tetap pengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu. Operasi yang tidak dilanjutkan. Apabila tupokasi suatu estimasi pemerintah dihapus oleh peraturan, maka kegiatan kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan. Agar laporan keuangan disajikan secara kooperatif, suatu segmen yang dihentikan harus dilaporkan dalam laporan keuangan walaupun berjumlah 0 atau tahun berjalan. Pendapatan dan beban operasional yang dihentikan pada tahun berjalan di akuntansi dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasional itu berjalan sampai akhir tahun laporan keuangan. Kemudian laporan keuangan konsolidasi PSAP nomor 11. Tujuan:
untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan yang dimaksud. Kemudian ada ruang lingkup, laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintahan yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut pernyataan standar ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas. Istilah yang digunakan dalam PSAP 11. Yang pertama ada Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah. Kemudian yang kedua ada entitas akuntansi, yang ketiga entitas pelaporan, yang keempat konsolidasian, dan yang kelima laporan keuangan konsolidasian. Penyajian laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari yang pertama, laporan realisasi anggaran, kemudian yang kedua laporan perubahan SAL, kemudian yang ketiga neraca, yang keempat laporan operasional, yang kelima laporan perubahan ekuitas, yang keenam laporan arus kas, dan yang ketujuh catatan atas laporan keuangan. Entitas pelaporan. Entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran. Yang kedua, entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan pimpinan. Yang ketiga, entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat. Kemudian yang keempat, entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran. Pengungkapan. Dalam catatan atas laporan keuangan, perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing. Apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi? Dalam hal konsolidasi tidak diikuti dengan eliminasi akun timbal balik, maka perlu diungkapkan nama-nama dan besaran saldo akun timbal balik tersebut, dan disebutkan pula alasan belum dilaksanakannya eliminasi. PSAP 12 Laporan Operasional.